Sinta merebahkan tubuhnya di ranjang kamar yang redup. Rumah besar itu terasa terlalu sepi sejak suaminya, Arman, harus pergi bekerja keluar kota. Jam dinding berdentang pelan, menandai sudah hampir tengah malam. Perutnya terasa berat, kehamilannya sudah masuk bulan ketujuh. Kadang ia merasa kesepian, apalagi hanya ditemani oleh mertua, Pak Walid, seorang pria berusia 70 tahun yang terkenal keras dan penuh aturan. Sinta menarik selimut, mencoba memejamkan mata. Namun, langkah kaki yang berat terdengar mendekat dari arah lorong. Suara tongkat kayu Pak Walid beradu dengan lantai membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Tuk tuk tuk. Sinta menahan napas. Ia tidak mengira mertuanya masih terjaga di jam segini. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. "Sin, bukakan pintu." Suara Pak Walid berat, serak, dan penuh tekanan. Sinta terkejut, duduk setengah sadar. "Ada apa, Kek? Sudah malam." "Buka pintunya sekarang. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Suara itu semakin keras. Sinta ragu. Hatinya berdesir aneh, antara takut dan bingung. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah pintu, tapi tangannya terhenti di gagang. "Kenapa harus malam-malam begini? Apa gak bisa besok pagi saja?" Tanyanya dari balik pintu. Hening sejenak, lalu suara Walid terdengar lebih tajam. "Kalau kamu menolak, jangan salahkan aku kalau semua jadi lebih rumit." Ucapan itu membuat Sinta makin resah. Ia tahu mertuanya sering memaksakan kehendak. Tapi kali ini, kenapa harus memaksa masuk ke kamarnya? Di balik pintu, Walid sudah menunggu dengan wajah tegang. Matanya penuh misteri, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia tunda lagi. Sinta menggenggam gagang pintu lebih erat. Hatinya berperang, apakah harus membukakan pintu atau tetap menahan? Sinta mundur selangkah, punggungnya hampir menyentuh dinding kamar. Ia merasa terpojok. Walid berdiri tegak, sorot matanya tidak lepas dari wajah menantunya yang pucat. "Kek, aku nggak suka cara Kekek masuk ke kamar ini. Aku butuh ruang sendiri." Suara Sinta bergetar, tapi ia berusaha tegas. Walid menghela napas panjang, lalu mengetuk lantai dengan tongkatnya. Tuk, tuk. "Sinta, kamu pikir hidup di rumah ini mudah? Aku sudah tua. Aku tahu betul bagaimana menjaga keluarga. Kamu terlalu manja. Kalau Arman tahu kamu membantahku begini, apa dia akan senang?" Sinta menggigit bibirnya. Nama suaminya disebut-sebut, membuat dadanya makin sesak. "Arman tahu aku selalu berusaha. Tapi, aku juga manusia, Kek. Aku nggak bisa terus ditekan." Walid mendengus. "Kamu banyak alasan. Seharusnya kamu berterima kasih aku masih mau mengurusmu saat suamimu sibuk di luar." Sinta menahan air mata. "Mengurusku? Atau mengaturku sesuka hati?" Hening sejenak. Pertanyaan itu membuat Walid terdiam. Namun sorot matanya justru semakin tajam. "Kamu lupa, Sin. Tanpa aku, kamu nggak akan bertahan di rumah ini. Ingat itu." Kata-kata itu menusuk dalam. Sinta terdiam. Hatinya berperang. Ia tahu mertuanya keras kepala. Tapi kali ini ancaman itu terasa lebih berat. Ia seperti terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia kendalikan. Sinta menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kamar yang biasanya jadi tempat paling aman, kini terasa asing. Walid masih berdiri tegak. Wajahnya kaku, seperti batu yang tak bisa digoyahkan. "Sin, kamu harus belajar tunduk. Aku sudah hidup lebih lama dari kamu. Aku tahu mana yang..." Sinta menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tangannya menggenggam ujung meja kecil di samping ranjang, seolah mencari pegangan agar tidak roboh. "Kek,
Aku hormat sama umur dan pengalaman Keke, ucapnya dengan suara serak. Tapi aku nggak bisa terus-terusan diperlakukan seperti ini. Aku punya hak untuk merasa aman di rumah ini. Walid menatapnya tajam. Bibirnya bergetar menahan emosi. Hak? Jangan bicara hak sebelum kamu jalankan kewajibanmu. Kamu tinggal di rumah ini, makan di sini, dijaga di sini. Semua itu karena siapa? Karena aku. Kata-kata itu membuat hati Sinta tercabik. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya terasa berat. Air matanya akhirnya jatuh. Aku bukan beban, Kek. Aku istri Arman. Aku bagian dari keluarga ini. Jangan perlakukan aku seperti orang asing. Walid terdiam. Wajahnya menegang. Tongkatnya menghentak lantai sekali. Keras, tuk. Suara itu membuat Sinta tersentak. Kamu berani sekali bicara begitu padaku, Sin? Ucap Walid dengan nada rendah, hampir seperti geraman. Untuk pertama kalinya, Sinta mengangkat dagunya, meski air mata masih membasahi pipinya. Aku berani, karena aku harus melindungi diriku dan bayi ini. Keduanya saling menatap lama. Udara di kamar semakin padat. Ketegangan itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Walid berdiri membeku. Tatapannya menusuk seperti pisau. Suara nafasnya berat, penuh amarah yang ditahan. Sinta, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, tatap menatap lurus ke mata mertuanya. Ia sadar jika ia menyerah kali ini, maka ia akan terus hidup dalam bayang-bayang tekanan. Kek, aku bukan musuh. Aku hanya ingin dihargai. Kalau Arman tahu aku hidup seperti ini, dia pasti kecewa. Dan aku nggak mau anakku lahir dalam rumah penuh ketakutan. Ucapan itu membuat Walid mengeringit. Ada sesuatu dalam nada suara Sinta yang membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, sorot matanya melembut, meski hanya sesaat. Tahu nggak, Sin? Walid akhirnya berbicara. Suaranya parau. Aku ini cuma takut. Aku sudah tua. Aku nggak mau rumah ini hancur karena kelalaian. Kadang aku terlalu keras karena aku nggak tahu cara lain. Sinta terkejut. Ia tidak pernah mendengar Walid berbicara selembut itu. Air matanya semakin deras. Kalau Kekek sayang sama keluarga ini, jangan pakai cara yang bikin orang terluka. Aku janji, aku akan jaga rumah ini, jaga Arman, dan jaga bayi ini. Tapi jangan perlakukan aku seperti tahanan. Walid menunduk, menatap tongkat kayunya. Untuk pertama kalinya, ia tampak rapuh. Ketegangan di kamar perlahan mencair, meski luka emosional masih menggantung di udara. Baiklah, Sin, katanya pelan. Aku akan mencoba berubah. Tapi ingat, jangan buat aku menyesal percaya padamu. Sinta mengangguk sambil mengusap air matanya. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, tapi malam itu ia berhati